Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat kebaikan, nikmat Ramadan, nikmat iman, Islam, afiah dalam ketaatan. Dan semoga jamaah kaum muslimin termasuk dari mereka yang didoakan oleh Al-Habib baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang masuk syurganya Allah tabaraka wa ta'ala dan dipanggil di hari kiamat dari semua pintu-pintu syurga yang ada. Ada yang dipanggil dari pintu salat kata Rasul, ada yang dipanggil dari babur rayyan, pintu puasa, pintu zakat, pintu haji dan lain sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ya Nabi Allah, apakah ada dari kami yang dipanggil dari semua pintu?" Rasul kita mengatakan, "Wa anta minhum." Kamu termasuk yang dipanggil dari semua pintu, wahai Abu Bakar. Dan mudah-mudahan jamaah kaum muslimin kita juga termasuk yang dipanggil dari banyak pintu-pintu syurga di hari kita dibangkitkan nantinya. Salawat dan salam kepada Al-Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk hidayahnya, irsyadnya. Beliau yang mengarahkan kita tentang tani Allah, mengajarkan kita tentang la ilaha illallah, mewanti-wanti kita akan bahaya dan konsekuensi besar ketika kita melanggar dan tidak berkomitmen dengan la ilaha illallah. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, dengan izin Allah Ta'ala kita lanjutkan kajian tauhid, pemaknaan terhadap la ilaha illallah dan sekaligus nawaqid at-tauhid, pembatal ketauhidan, wa nawaqis at-tauhid, yang mengurangi nilai dan komitmen dari la ilaha illallah dan tauhid. Di pertemuan sebelumnya jamaah kaum muslimin kita jelaskan tentang satu pembatal penting terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita menjelaskan di sana pembatal tauhid itu 3, atau pembatal Islam itu 3, pembatal la ilaha illallah itu 3: kufur besar, syirik besar, dan nifaq besar. Kemarin juga kita menjelaskan kufur besar itu datang dalam beberapa bentuk, dan itu tersebar di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kufur dengan landasan takdzib, dia mendustakan
mendustakan syariat, mendustakan apa yang datang dengannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kufur yang bentuknya kesombongan, pengingkaran dan penolakan, seperti kufurnya iblis. Dan kita juga menyebutkan di pertemuan sebelumnya, begitu juga kufurnya Umayyah ibnu Abi Sal, yang diprediksi sebelum diutusnya baginda Rasul, dia akan menjadi sosok nabi terakhir untuk umat manusia. Ketika dibangkitkan baginda Rasul dan diutusnya Rasulullah, justru dia menjadi penentang dakwah, penentang ajaran dan risalahnya Rasulullah. Itu namanya kufur iba. Dia tahu, tapi dia tidak menerima. Yang paling bahaya kata para ulama jamaah kaum muslimin itu kufur i'rad. Mengangkat kepala untuk tauhid saja kita tidak mau. Diajak untuk memahami tauhid dan la ilaha illallah, kita tidak mau. Berpaling dari ajaran Allah. Ini kufur i'rad. Dan ini banyak menjerumuskan kaum muslimin ke dalam perkara kekufuran dan kesyirikan dalam kondisi mereka tidak mengetahuinya. Dan ada kufur nifaq. Kalau kita lihat jadwal kajian kita, ini barangkali jadwal terakhir. Berarti hari ini kita akan coba merumuskan secara ringkas tentang syirik besar, dan lebih ringkas lagi nanti saya cuma menyebutkan poinnya tentang nifaq besar, kemunafikan yang besar, yang mengeluarkan orang Islam dari la ilaha illallah, dari iman dan dari Islam. Selain yang kita sebutkan jamaah kaum muslimin, kalau di level kufur itu jatuhnya ke kufur kecil, dan itu lebih banyak. Kufur kecil yang levelnya tidak mengeluarkan kita dari la ilaha illallah, tapi itu dosa besar. Kafir kita tidak dengan kufur kecil, tapi iman kita berkurang, dan yang pasti itu dosa besar. Ini saya kasih satu kaidah, satu kesimpulan, Pak. Ketika baginda Rasul menyebutkan ini kufur, atau dalam Quran kita dapati ini kufur, atau bahasa lainnya ini syirik, mereka melakukan syirik, faqad asyrak, mereka sudah syirik. Bagaimana kita bedakan yang ini syirik besar atau syirik kecil? Yang ini kufur besar atau kufur kecil? Rupanya para ulama, ini kalau bahasa ilmiahnya adaptive method, istiqra', membaca dalil Quran, membaca dalil hadis, rupanya ada satu benang merahnya. Kalau disebutkan lafaz syirik atau kufur dengan cara mutlak itu tanpa dibatasi. Yang mengandungi makna mutlak itu kata kerja. Allah sebutkan dalam bentuk kata kerja. Laqad asyraka, laqad kafar, laqad kafara alladhina qalu. Itu kata kerja semua, mutlak. Maka yang dimaksud adalah kufur besar atau syirik besar. Yang kedua, kalau Allah dan Rasul menyebutkan kata kufur dengan kata syirik, menggunakan alif lam, asyirk, wa innahu lal kufr, al kufr, maka itu yang dimaksud juga syirik atau kufur
besar. Kapan kita dapati Allah dan Rasul menginginkan dari kata syirik dan kufur itu yang kecil? Ini biasanya secara istiqra kita dapati ketika disebutkan tanpa alif lam dalam bentuk kata benda. Ini kalau anda dapati hadis, anda lihat ya, ada alif lam tidak, itu syiriknya. Ada alif lam tidak, kufurnya. Misalnya hadis baginda Rasul mengatakan ithnatani fi ummati hum bihima kufur, kata Rasul. Kufrun. Ada dua perkara dari umatku itu. Kalau mereka melakukan dua perkara ini, mereka kafir. Tapi disebutkan dalam bentuk tanwin, kufrun. Maka yang dimaksud di situ kufur kecil. Apa itu? At-ta'nu fil ansabi wan niyahatu 'alal mayyit. Mencela nasab. Kahana anak musawa. Cela nasabnya. Membanggakan nasab diri. Kamu asal terlebih. Lepas lebih umpah. Wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi kematian. Sekarang kalau kita buka berita apa itu ratapan semua itu yang terjadi di Iran hari ini. Saya tidak menganalisis yang lain atau tidak mengomentari yang lain. Yang saya komentari cuma meratapi kematian. Saya tidak mengomentari peperangannya, tapi meratapi kematiannya. Semua yang Rasul laknat dalam meratapi kematian, itu hari ini kita tonton di TV. Ketika kemarin wafat petinggi Iran, keluar mereka baju hitam, persis seperti kata Rasul. La'anallah, kata Allah melaknat yang ketika ada kematian dia memukul dadanya. Nanti kalian ipeh dada, merobek bajunya, menggunakan pakaian gelap, dalam hadis disebutkan. Wa darbal khudud, dalam ajaran mereka makin mendarah makin gelap, makin le darah makin raya pahala. Tapi kita mengatakan yang mereka lakukan itu kufur kecil. Yang lain nanti baru kita lihat dari sisi-sisi yang lain bisa terjerumus ke dalam kufur besar atau syirik besar. Ini jamaah kaum muslimin. Itu cara kita membedakan itu. Kapan kita ketahui ini kufur besar, ini kufur kecil, ini syirik besar, ini syirik kecil. Sekecil-kecilnya kufur, sekecil-kecilnya syirik, itu dosa besar. Jadi anjing mak yang itu masalah besar. Allah tidak akan mengampuni kecuali dengan taubat. Dan ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini waktu cuma setengah jam atau sedikit lebih. Kita akan berbicara tentang syirik. Ini yang jauh lebih besar dari kufur. Lebih rayu. Lebih banyak orang terjerumus. Dengan ilmu atau tanpa ilmu. Asyirku jamaah kaum muslimin, syirik itu menduakan. Tapi dua Allah Ta'ala dalam perihal ibadah. Itulah syirik secara bahasa. Kalau secara istilah, ini karena pembahasan syirik, ini yang menariknya. Pembahasan syirik besar itu bukan satu dua orang dari para ulama ahli sunnah yang menukilkan ijma' tentang status syirik.
Para ulama kita itu cuma berselisih dalam perihal menetapkan hukum untuk pelaku syirik, bukan status syiriknya, Pak. Ini yang baru saya kumpulkan karena saya sedang menulis tentang itu. Syubhat yang menyebutkan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau yang sering kita kenal dengan Wahabi itu suka mengkafirkan kaum muslimin dan menuduh kaum muslimin melakukan kesyirikan. Ya lumput hafal tentu. So yang pegang. Saya kumpulkan, Pak. Saya dapati mungkin ada sekitar 15 atau 20 pandangan ulama sezamannya yang pro dengan yang kontra. Yang menariknya, beberapa hal itu yang sering kali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitabnya. Mereka sepakat denganku dalam perihal syirik. Itu syirik, sepakat. Istighasah dengan selain Allah, syirik tidak? Sepakat para ulama syirik. Baru kemarin, barangkali banyak dari kita tidak memperhatikan tentang isu perang Iran ini pasti menarik, karena itu akan berimbas besar nanti secara geopolitik, Timur Tengah, macam-macam itu. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya ketika juru bicara Iran mengatakan kami akan melepaskan itu pelepasan rudal ke-46 kalau saya tidak salah membaca. Dan kode operandinya itu Ya Ali. Kode operasinya itu Ya Ali. Bapak tahu itu bukan biasa. Itu namanya dalam bahasa Arab istighasah. Istighasah itu apa? Meminta bantuan seseorang atau sesuatu untuk hal besar dan mengharapkan sesuatu yang besar. Itu ghaus namanya, ghaus. Nepikir leron gehayali, bukan gehayali, tapi dia sedang mengatakan wahai Ali, datanglah bantu kami. Kalau ini ungkapan ini kita ukur dengan pandangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah lintas madhab fikih, semua sepakat itu syirik. Cuma masalahnya di mana? Berani tidak kita menghukumi dalam hal hukum. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu beberapa kali dalam kitabnya itu seperti geram. Di Yaman ada Imam Asy-Syaukani. Saya termasuk perawi hadis yang riwayat saya nyambung dengan Imam Syaukani. Imam Syaukani mendukung dakwah Syekh Muhammad, tauhidnya luar biasa. Tapi beliau mengomentari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menindak pelaku syirik. Kalau perihal syirik sepakat, yang syirik betul syirik. Tapi baik lagi di sini yang mereka berselisih. Kan di definisi syirik itu jamaah kaum muslimin hampir para ulama Ahlus Sunnah secara mayoritas sepakat. Apa itu syirik? Menjadikan hak Allah untuk selain Allah. Ibadah harusnya lillah, kamu jadikan untuk selain Allah. Sembelihanmu seharusnya lillah, kamu jadikan sembelihan untuk selain Allah. Atau menasihino di masjid hanjit be ustaz, ilung bubak kubu tungku fulan. Itu yang syirik, Pak. Nadar, kita nadar muka oi biasa saja. Seharusnya lillah kamu jadikan untuk selain Allah. Bersumpah, seharusnya kita bersumpah dengan Allah. Malam kemarin ya, yang apa itu? Ada satu mata muda, Abu Janda.
Demi Rasulullah, demi Rasulullah, demi Rasulullah, bersumpah seharusnya dengan nama Allah. Tapi hal seperti itu dipertontonkan di televisi nasional yang diikuti. Karena ikut Abu Jandala yang abu-abu lain. Karena abunya pun macam, bukan tambah macam. Nak Abu Bakar, nak Abu Talib, betul yang betul tapi yang kita ikut. Nak Abu Lahab, nak Abu Jahal. Tamah lom sabota Abu Jandal. Kamu sumpah dengan nama Rasulullah. Itu hak Allah, Pak. Makanya kadang-kala ini jamaah kaum muslimin, apa yang Allah kemaal. Orang kadang-kala menilai, kok keras sekali. Bukan untuk saya, Pak. Nyagelong kupur, kedraw. Kalau anda melakukan kebaikan yang besar, tapi satu saja syirik, dakhalan nar, kata Nabi, tempatnya neraka, Pak. Bahkan ancaman lebih keras, la in asyrakta ya Muhammad. Ini baginda Rasul yang diancam, bukan saya, bukan anda. Wahai Muhammad, kalau kamu buat syirik, la yahbatanna amalu. Amalmu semuanya gugur, habis mana? Kalau kita pendosa antara anda dengan Allah, tapi Allah mengatakan walam yusyrik bi, dia tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga, langsung atau tidak langsung. Nah, yang transit ini tapi masuk juga, pasti masuk. Tapi kalau sudah syirik enggak ada, Pak, dah selesai. Ini kita sayang dengan banyak kaum muslimin. Banyak kaum muslimin. Kalau kita salat di masjid lillahi ta'ala, bersedekah, berzakat, haji, umrah, nejak-jak ke Banggalan, ada masalah. Itu pasti berpahala. Tapi satu saja yang anda yakini itu ibadah, dan itu ada unsur kesyirikan, itu membatalkan semua ibadah yang kita lakukan. La in asyraka faqad iftara, dia sudah melakukan satu dosa yang sangat besar, kata Allah. Rayu-rayu, ini masalah je rayu, ini masalah rayu. Masalah syirik itu masalah besar. Apa fenomena syirik itu? Hak Allah kita jadikan untuk makhluk. Kita meyakini ada yang memberikan rezeki selain Allah, syirik. Kita meyakini ada yang menurunkan hujan selain Allah, syirik. Kita meyakini ada ibadah yang bisa kita lakukan untuk selain Allah, syirik juga. Maka kadangkala hak Allah itu, hak rububiyahnya, hak uluhiyahnya, hak terhadap nama dan sifatnya, tiga hak ini kita berikan untuk selain Allah, syirik. Ini jamaah kaum muslimin. Aspeknya apa saja? Ini kita bicara tentang jenisnya. Ini yang kita sebutkan yang paling banyak terjadi. Yang pertama namanya syirkud dakwah. Syirik doa. Syirik dalam permohonan. Kalau kita akumulasi, Pak, ini ibadah yang paling banyak Allah diibadahkan dengan ibadah itu apa? Yang paling le orang kubur tu, ibadah paling le, salat? Bukan. Yang paling le, Pak, doa. Ibadah yang paling le, doa. Ibadah yang paling Allah galak tu, doa. Bahkan Imam Ibn Qayyim mengatakan salat kalian itu jika diterima maka buah salat itu doa, kata beliau. Itu kalimat menarik. Imam Ibn Qayyim itu kalau berbicara tentang hati, penyakit hati, obat hati, nomor satu. Ada satu ungkapan menarik. Saya rasa itu ungkapan
setelah mudarasah panjang, beliau mengatakan ibadah solat kalian kalau diterima maka akan melahirkan doa. Kadang-kadang lu tak sembahyang hana terima doa, kan hana diterima doa. Ibadah yang paling Allah suka apa? Doa. Bahkan dalam hadis baginda Rasul mengatakan ad-doa huwal ibadah. Doa itulah satu-satunya ibadah. Kita tanya balik, yang paling banyak orang terjerumus dalam syirik dalam masalah apa? Doa juga. Long khutbah umur tu, le khutbah na jamaah gekeun tu man ustaz kejut tanya orang Aceh yo. Doa ke hana kurung ustaz? Hana lupa. Tapi kejut bala hana bebe. Yang pikiran lu doa hana kurung tapi bala hana bebe. Long jauh, kadang salah cara berdoa. Salah cara berdoa. Gepeh oleh nyo kadang nyo kadang salah baca. Doa itu apa? Doa itu para ulama membagi dua jenis dan dua-duanya kita diharamkan syirik. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah, setiap ibadah kita ada kandungan doa. Kalau saya tanyakan bapak kenapa salat? Saya mengharap supaya Allah memberikan saya pahala. Itu doa sebenarnya. Kenapa anda salat? Saya mengharap supaya Allah menjauhkan saya dari nerakanya Allah. Itu doa juga. Itu namanya doa ibadah. Maka satu pun ibadah tidak boleh kita lakukan untuk selain Allah. Walaupun cuma satu, dalam hadis disebutkan lalat. Berkurban dengan seekor lalat untuk selain Allah membawa seorang laki-laki ke dalam neraka. Lalat, enggak ada nilai lalat. Tapi ketika diminta oleh kaum itu, kamu tidak boleh masuk ke negeri kami kecuali kamu sembelih lalat. Yang satu dia tidak mau, akhirnya dia dibunuh. Rasul kita mengatakan dia masuk surga. Wafat dalam kondisi tauhid. Sedangkan yang kedua dia berfikir alah mutabolala minta. Witaku juga beda. Rupanya kata Rasul, dakhalan nar fi dhubab. Dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kenapa? Dia menyembelihnya bukan karena Allah. Walaupun sekecil itu, bukan itu yang dilihat Bapak. Yang dilihat itu syiriknya. Syirik itu yang besar, bukan lalatnya. Nah, ini jamaah kaum muslimin. Yang kedua, yang luar biasa ini sering kita tidak menyebutkan, apalagi dalam kondisi puasa. Doa masalah, meminta kepada Allah untuk manfaat tertentu atau dijauhi dari perkara yang buruk. Itu doa yang kita kan minta sama Allah, ya Allah. Ini dalam kondisi berpuasa, boleh berdoa. Doa itu bagian dari zikrullah. Siapa yang paling baik puasa? Yang paling banyak berzikir. Salah satu di antara zikrullah doa. Ini dalam kondisi hatta yuftir kata Rasul, sehingga dia berbuka. Bahkan nanti ada hadis Imam Nasa'i, hina yuftir. Ketika dia berbuka, berdoa, doanya dikabulkan. Hingga dia berbuka, berdoa, doanya dikabulkan. Ini dalam kondisi berpuasa, berdoa boleh, doa. Masa anak terdepu laki lain, ni laki gelung je sih. Masa anak terdepu laki lain, ni laki gelung. Nabi Usah Muhajir berkata, ya Allah, Nabi pemudah rezeki, ini doa gelung. Asal kita enggak tahu apa yang harus kita minta kepada Allah, doakan. Doa masalah itu ibadah besar. Kalau kita peruntukkan untuk makhluk selain Allah, yang bisa mendatangkan itu cuma Allah, maka doa kita adalah doa syirik. Tajak bak kuburan tungku ka meninggai. Wali terserah, so wali. Wahai wali fulan, nepelancar usahamu.
Itu satu jenis pertama. Sepakat para ulama semua syirik. Yang lintas mazhab sepakat syirik. Jenis yang kedua, kita tidak meminta langsung ke wali, tapi menjadikan wali itu perantara kita meminta kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat keramat wali fulan, nepemudah usaha lenda. Ini yang seperti ini. Ini mayoritas para ulama menghukumi ini juga syirik. Kecil saja dari ulama Asy'ariyah, sedikit saja yang mengatakan lagi nyanju. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu, tapi tidak di level syirik besar. Sekarang saya kembalikan ke kaum muslimin ya. Kita gunakan rasionalitas kita. Dalam kondisi ada ulama mengatakan itu syirik, ada yang mengatakan tidak syirik. Kuput apa bodoh apa? Tak ubah ya. Kalau sekiranya dua orang ulama saja mengatakan itu syirik, sepatutnya kita tinggalkan kan. Iya deh, yang betul yang dua ya. Karena kita punya petunjuk berdoa yang dipastikan tidak syirik dan mustajabah di sisi Allah Ta'ala. Cara berdoa lihat. Ini namanya syirik doa. Isti'anah, minta bantu kepada selain Allah dalam perihal tidak bisa kita dibantu kecuali oleh Allah. Isti'anah syirik. Isti'adah, minta perlindungan. Tajak lamgli, gelap malam, dalam kondisi takut dan khawatir, kemudian kita meminta perlindungan. Wahai yang jaga gli, yang jaga gli. Baca nanti Quran surat Al-Jin, ipekem le jin. Ya, baca Quran surat Al-Jin. Wa kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinsi fazaduhum rahaqa. Ada sebagian laki-laki dari golongan manusia datang minta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin. Tajak tak laki bantuan jin. Dibantu apa? Aneh bantu. Apa yang disebutkan oleh jin dalam Quran surah Al-Jin? Fazaduhum rahaqa. Ditambah rasa takut. Makin berat itu ya. Tonya kali setiap sabuh mana? Tonya antep boleh sabuh mana? Itu ya oleh jin. Nyo hang kemah raya tak di dalam. Ya. Sabuh ulai lemo, sabuh ulai kebu. Isti'adah syirik. Dulu fenomena seperti ini banyak di Aceh, tapi dengan berlalunya hari kita lihat tersebarnya dakwah tauhid makin berkurang. Terus lam-lam ya pudu iba tago belang. Tengok teu tajak apa, tajak tepu-tepu dak baju. Ya pudu lamgli, ya pudu dia, ya bahu laut. Isti'adah syirik. Level tertinggi dari permohonan itu istighasah. Istighasah itu biasanya dilakukan oleh bangsa Arab dalam kondisi mereka sangat membutuhkan. Maka tadi saya berikan contoh yang dilakukan di Iran hari ini itu banyak istighasah syirik. Meminta kepada yang sudah tiada, sudah wafat. Baik Ali, Imam Ja'far As-Siddiq, Imam Fulan. Mereka sudah wafat. Atau orang yang tidak hadir. Baik hadir hakiki atau hadir virtual, hadir juga. Kemudian kita minta bantuan dari mereka yang tidak hadir, padahal bantuan itu tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah atau mereka yang hadir. Maka jenis meminta bantuan itu juga syirik. Jadi kupur apa kata lagi. Mana abuduhum? Kafir Quraisy dulu ketika dikatakan kenapa kalian itu sembah ini patung-patung, mereka mengatakan
mengatakan saya tidak menyembah patung ini. Ini patung orang saleh. Ini patung orang saleh kami meninggal. Supaya kami punya kenangan dengan orang saleh itu, kami buatkan untuk orang saleh itu patung. Kami tidak menyembah patung, tapi patung ini yang mendekatkan kami dengan Allah. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Karena patung ini yang bisa mendekatkan kami. Kami ini kotor. Alasan yang sama yang diberikan oleh sebagian kaum muslimin ketika kita tanyakan kupu mecih kena nak berdoa. Kejit harus kena. Merek hanya kita sebut. Bengengop. Takkannya kejit harus kena. Kejit harus kena. Tanya kotor dah. Ini kotor. Kalau kotor ini minta langsung sama Allah, enggak diterima oleh Allah. Jadi caranya apa? Ya kita minta perantara orang saleh yang sudah wafat itu. Jadi kan sama seperti hujahnya bangsa Arab ketika Nabi diutus. Kami enggak menyembah ini. Tapi ini mendekatkan kami kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni, Allah mengatakan minta sama aku. Laki baklum, langsung laki. Astajib lakum, aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, yang sombong tidak mau meminta kepadaku, la yadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam kondisi hina. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa banu adamu hina yus'alu yaqdabu. Anak manusia kalau kita minta marah, tapi Allah marah kalau tidak diminta. Innallaha yaqdabu, Allah marah kalau hambanya tidak mau meminta kepadanya. Itu syirik yang paling banyak dilakukan. Di situ ada isti'anah, minta bantu, ada isti'adzah, minta perlindungan, ada istighasah, minta bantuan besar. Kemudian yang kedua jamaah kaum muslimin, dan ini yang paling sering, ini sering kali kita lakukan, namanya syirku an-niyah wal qasd wal iradah. Tujuan ibadah kita bukan Allah. Syirik nih niat. Salat kita bukan Allah. Zakat kita bukan Allah. Puasa kita bukan Allah. Bisa jadi keinginan duniawi. Karena kita mengharap ada satu perkara duniawi yang kita harapkan. Man arada, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Allah mengatakan, Quran surah Al-Isra, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang segera. Apa maksudnya sesuatu yang segera? Duniawi. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami segerakan memberikan perkara duniawinya, tapi apa yang kami kehendaki untuk siapa yang kami kehendaki. Ini konsepnya, rupanya Allah menyebutkan di situ. Kalau kita mencari selain Allah, itu belum tentu kita dapatkan apa yang kita cari. Begitu Allah mengatakan. Kalau dengan ibadah ini kamu mencari perkara duniawi yang Allah kasih, apa yang Allah kehendaki, sebesar Allah kehendaki, kepada siapa yang mereka Allah kehendaki. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Berbeda halnya kalau kita tujukan itu untuk Allah, akhirat. Kemudian kita berusaha mencari akhirat itu. Apa kata Allah? Masykurah. Allah pasti akan memberikan sesuai yang dia minta. Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Ini beda kalau kita cari dunia, kita belum tentu dapat seperti dunia yang kita harapkan. Karena yang kita dapati tetap sesuai porsi yang sudah Allah tetapkan.
Tapi sebaliknya, kalau ini ibadah ini kita jadikan untuk Allah Rabbul Alamin, maka Allah akan membalas lebih dari apa yang kita harapkan. Wa kana sa'yuhum mashkura. Usaha mereka itu akan Allah balas setimpal, bahkan lebih. Ibadah ini enggak boleh kita peruntukkan untuk selain Allah. Syirik niat itu dalam kondisi tertentu bisa jadi syirik kecil, dan itu yang paling banyak. Karena hampir bisa kita pastikan enggak mungkin kita pergi sholat hanya untuk tak tenang urang, aku pun nak sembahyang, tak tenang urang mungkin. Tapi kadang-kala masuk itu perasaan ingin dipuji, ingin dilihat, ingin mendapat apresiasi manusia, tapi itu ranahnya masih syirik kecil, tetap tidak diampuni oleh Allah dan bisa menggugurkan pahala ibadah. Nanti sesuai kondisinya bagaimana masuk. Hadisnya jelas sekali, innamal a'malu binniyat. Ini kalau kita lihat jam kapau 2. Saya jabarkan saja. Ada syirik namanya syirik taat. Memberikan ketaatan yang seharusnya untuk Allah, kita berikan untuk selain Allah. Ittakhadhu, kata Allah, ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Turun ayat itu. Mereka Yahudi, Nasrani itu menjadikan rahib mereka, menjadikan para pendeta dan ulama mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi Ibnu Abi Hatim yang baru masuk Islam, mantan pendeta Yahudi, bertanya ke Nabi, ya Rasul, kami tidak pernah menjadikan ulama kami sebagai Tuhan. Kenapa Allah mengatakan itu Tuhan? Tanya hantam tak pergi tungku katanya ujid ke Tuhan. Apa kata Rasul? Bukankah kalau ulama kalian itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian halalkan? Bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian halalkan? Atau sebaliknya, haramkan kemudian mereka halalkan, kalian menghalalkan? Atau yang Allah halalkan mereka haramkan, kalian haramkan juga? Rupanya dinamakan Tuhan bukan karena mereka sujud untuk ulama, bukan mereka rukuk untuk ulama, hanya karena mereka memberikan ketaatan yang berlebihan untuk para ulama mereka. Itu namanya syirik taat. Dan itu bahaya. Nanti ada syirik mahabbah, cinta berlebihan. Cinta yang mengantar kepada khudu, kepatuhan, kepasrahan, inkisarul qalb, sampai menangis menjadi-jadi. Itu cinta berlebihan, itu cinta syirik. Harap berlebihan, harap syirik. Kekhawatiran dan ketakutan berlebihan, ketakutan syirik. Kalau sekiranya itu lebih besar dibandingkan cinta, harap atau ketakutan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Hari ini ada kaum muslimin itu, kalau dia salat di masjid, hai tebit imata. Tapi ban ke semayang bak kubu, golong gumlai semayang pakai tebit imata. Ini yang dimaksud cinta berlebihan, takut berlebihan, harap berlebihan. Dan itu semuanya fenomena kesyirikan. Kalau kemunafikan, nifak itu menampakkan yang lain, kita sembunyikan yang lain. Ada nifak besar, seperti mendustai Rasul, tapi lisan kita mengakui. Anda dapat tahu yang berahir Nabi, tapi yang tak pada orang kita percaya. Membenci Rasul walaupun lisan kita mengatakan cinta. Membenci syariat Rasul walaupun lisan kita, tapi membenci itu kan perkara hati. Nifak itu ranahnya hati.
membenci menangnya Rasul, menangnya agama Rasul. Bengih dah, punya orang Islam menang, tak bengih dah. Ketika kaum muslimin kalah, agama Rasul kalah, kita senang. Itu kemunafikan yang dilakukan oleh kaum munafik di zaman Rasulullah. Pergi mereka ikut serta perang Uhud, 1000 pasukan Rasul melawan 3000 pasukan. Di tengah jalan munafikin 300 orang pulang. Perang Uhud kalah Rasulullah. Ban kalah, so yang tenang. Mereka lebih senang, disebutkan dalam Al-Quran, melebihi senangnya orang musyrik. Lebih senang ikut salah orang yang tahu benar. Kan kalau pegang benar, baik ikut. Kemunafikan seperti itu ada dalam ranah sosial masyarakat kita. Waktu kita pekat burger, hendak kita mikir koknya. Waktu nanti kita gagal dalam perkara itu, kagak kan. Kan kalau pegang benar, baik kamu. Padahal kita sudah berikhtiar melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjaga kita dari semua yang membatalkan agama, membatalkan iman, membatalkan Islam, membatalkan la ilaha illallah, atau mengurangi nilai dari iman, dari la ilaha illallah yang kita yakini. Kita dibangkitkan dengan la ilaha illallah dan juga diwafatkan dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang dalam kondisi wafatnya dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia berhak masuk syurganya Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.